Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Zara Westika. Nah, ini video saya selanjutnya itu mengenai kajian teori intertekstual 3 skripsi. Kali ini saya akan membahas mengenai 3 skripsi tentang kajian teori intertekstual. Sebelum itu, jangan lupa untuk like dan komen ya. Yang pertama, saya mengambil skripsi tentang kajian intertekstual antara novel dan film Bulan Terbelah di Langit Amerika, karya Hanum Salsabila Rais. Sinopsis dari film dan novel ini adalah Bulan Terbelah di Langit Amerika menceritakan tentang seorang jurnalis wanita yang cantik bernama Hanum. Dia juga menemani suaminya bernama Rangga sekolah di Wina. Dan juga karena ada sebuah tugas dari atasannya yang bernama Gertrude Robinson untuk sebuah artikel yang bertema Which the World Be Better Without Islam. Artikel tersebut nantinya akan dimuat dalam sebuah koran. Gertrude juga meminta kepada Hanum supaya mewawancarai 2 narasumber dari pihak Muslim dan non-Muslim di Amerika Serikat. Narasumber tersebut merupakan para keluarga korban serangan World Trade Center atau WTC pada 11 September 2001 di Washington, New York. Di sisi lain, Rangga yang merupakan mahasiswa S3 juga meminta bosnya yang bernama Profesor Rehan untuk pergi ke Washington agar bisa mengikuti sebuah konferensi internasional dalam bidang bisnis. Dalam konferensi tersebut yang nantinya akan membahas dan mentegakkan seorang filantropi dunia bernama Born Philippus. Awalnya Rangga menolak permintaan Profesor Reinhardt, namun setelah mempertimbangkan bahwa kelancaran S3 yang akan terganggu, maka dengan setengah terpaksa dia menerimanya. Selanjutnya, pencarian terhadap narasumber tersebut berakhir dengan susah payah, apalagi pada saat itu sedang memperingati kejadian 11 September di komplek Ground Zero, yaitu titik runtuh gedung WTC yang saat itu masih dalam konstruksi. Dan anehnya lagi, ada sebuah kerusuhan kecil terjadi dalam peringatan tersebut. Kerusuhan itu berdampak Hanum terpontang-panting di NYC tanpa paspor. Sementara Rangga terlanjur menuju Washington setelah Hanum meminta untuk segera mengejar registrasi konferensi yang hampir ditutup dan selesai. Di akhir cerita, Hanum dan Rangga sukses menyelesaikan tugas selama di New York. Namun di balik itu semua ada beberapa hal terbesar yang telah mereka lakukan. Yang pertama, mengembalikan kebanggaan dan kewibawaan sebagai seorang Muslim di Amerika khususnya dan dunia pada umumnya, bahwa Islam bukanlah teroris. Yang kedua, memberikan pesan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang damai serta memberikan kedamaian. Serta yang ketiga, the world is not better off with you Islam. Pada cerita ini terdapat unsur intrinsik pada novel dan unsur intrinsik pada film. Pertama dari novel, yaitu terdapat temanya tentang perjuangan membela keyakinan. Yang kedua ada tokoh utama. Tokoh utama dari novel ini adalah Hanum, Rangga, dan tokoh tambahannya ada Julia, Brown, Jonas, dan tokoh antagonis ada pria tua. Alur dari novel ini adalah alur maju. Selanjutnya latar tempat pada novel ini yaitu museum, lorong, bed auditorium, latar waktu pada pagi, siang, malam. Latar suasana yaitu bahagia, sedih, haru, menegangkan. Latar sosial tentang pertemuan Hanum. Selanjutnya ada unsur intrinsik pada film, yaitu yang pertama tema. Tema tentang perjuangan membela keyakinan. Kedua tokoh utama. Tokoh utama Hanum, tokoh tambahan Julia, tokoh antagonis yaitu Jonas. Alur dari film ini adalah alur maju. Berikutnya adalah latar tempat yaitu di New York City, latar waktu yaitu pagi, latar suasana tentang bahagia, latar sosial tentang pertemuan Hanum. Berikutnya ada intertekstualitas persamaan unsur intrinsik dari novel dan tema. Yaitu pertama tema perjuangan membela keyakinan yaitu terjadi ekspansi. Kedua alur yaitu alur maju tapi terjadi modifikasi. Berikutnya yaitu latar tempat yaitu terjadi di lorong, terjadi ekspansi. Pada latar waktu, pagi terjadi konversi. Pada latar suasana, bahagia menegangkan terjadi konversi. Sedih haru terjadi ekspansi dan perbedaan. Diketahui bahwa pada novel dan film Bulan Terbelah di Langit Amerika, karya Hanum Salsabila Rais memiliki perbedaan nilai akidah dari segi cerita yang disajikan. Perbedaan tersebut merupakan bentuk pengembangan yang dilakukan oleh pengarang. Dengan adanya perbedaan pada kedua karya novel dan film tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa kedua karya memiliki hubungan intertekstual secara ekspansi. Hubungan tersebut berfungsi untuk mengembangkan karya transformasi agar penyajiannya lebih luas. Nah, itu tadi adalah kajian intertekstual pertama pada novel dan film Bulan Terbelah di Langit Amerika.
Selanjutnya skripsi kedua yaitu kajian intertekstualitas novel dan film 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabila dan Rangga Almahendra. Novel 99 Cahaya di Langit Eropa yang merupakan novel kategori National Bestseller dan pernah menjadi pemenang Book of the Year IKP tahun 2014. Novel tersebut ditulis oleh Hanum Salsabila dan Rangga Almahendra. Novel ini diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini merupakan sebuah novel perjalanan hidup mereka berdua selama di Eropa. Selama tinggal di Eropa yang minoritas penduduknya muslimnya, tetapi di sana mereka baru merasakan bertambah jatuh cintanya terhadap agama Islam ketika mereka tahu sejarah tempat peninggalan peradaban Islam yang ada di Eropa. Walaupun novel 99 Cahaya di Langit Eropa dijadikan sebuah film, namun keduanya tetap memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu keterkaitan intertekstual. Hal ini diperkuat dengan adanya kesamaan pada cerita baik dalam novel maupun film, yang menceritakan cukup sulit bagi perempuan yang berhijab di Eropa untuk diterima dalam mencari lapangan pekerjaan. Hal ini dirasakan sendiri oleh tokoh Fatma, perempuan muslim keturunan Turki yang telah lama tinggal di Eropa. Seringkali memasuki berkas lamaran pekerjaan, namun tidak ada yang mau menerima, sekalipun pekerjaan itu hanya sebagai porter di dapur atau buruh kasar perempuan. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut. Namun tidak hanya ada kesamaan, ada sebagian jalan cerita yang berbeda diungkapkan antara novel dengan film 99 Cahaya di Langit Eropa. Hanum teringat akan kartu nama seorang perempuan yang tinggal di Paris yang pernah diberikan oleh Imam Hashim kepada Rangga yang bernama Marion Latima. Kutipan berikut ini, Imam Hashim kemudian beranjak dari kursi empuknya. Dia mengambil sesuatu dari lemarinya. Sebuah kartu nama dia berikan kepada Rangga. Nama seorang perempuan tertera di sana. Dia tinggal di Paris, Perancis. Terdapat perbedaan peristiwa cerita di dalam novel tersebut dengan teks transformasinya, yaitu film 99 Cahaya di Langit Eropa. Di dalam film dijelaskan bahwa yang memberi kartu nama Mario Latimar adalah Fatma. Ia memberikan kartu nama itu kepada Rangga untuk diberikan kepada Hanum. Berikut kutipan dialognya. Kalian jadi ke Paris? Aku ada sesuatu untuk Hanum. Satu lagi, ini ada kartu nama temanku di Paris. Namanya Marion. Ini kontak dia akan mengajak Hanum jalan-jalan di sana, biar nggak ganggu kamu. Kata Fatma kepada Rangga 99 di Langit Eropa. Dari kutipan tersebut dapat terlihat keterkaitan antara novel dan film 99 Cahaya di Langit Eropa yang mempunyai perbedaan berupa perubahan dalam cerita yang disajikan di novel dengan film. Namun masih tetap memiliki keterkaitan ini cerita yang sama. Ini tadi adalah kajian pada novel dan film 99 Cahaya di Langit Eropa. Selanjutnya kajian yang ketiga yaitu kajian intertekstualitas novel dan film di bawah lindungan Ka'bah karya Hamka. Novel di bawah lindungan Ka'bah menceritakan perjalanan hidup tokoh utama yang bernama Hamid, hidup bersama ibunya, sedangkan ayahnya meninggal sejak Hamid masih kecil. Kehidupan Hamid dan ibunya sangat memprihatinkan. Pada suatu hari datang tetangga baru seorang saudagar kaya yang bernama Ja'far, Ma'asiyah dan Zainab. Kehidupan Hamid dan Mak Hamid sedikit membaik karena kedermawan Haji Ja'far. Terhalang perbedaan status sosial, Hamid hanya seorang pemuda miskin, sedangkan Zainab adalah anak saudagar kaya yang dermawan. Film di bawah lindungan Ka'bah menceritakan perjalanan tokoh utama yaitu Hamid dan Zainab. Film di bawah lindungan Ka'bah sutradaranya Hani Saputra menceritakan cinta yang terhalang status sosial antara Hamid dan Zainab. Latar belakang Hamid adalah seorang pemuda yang status sosial yang tidak mampu. Keluarga Zainab pada saat itu membantu perekonomian Hamid dan menganggap Hamid bagian dari keluarganya. Sejak kecil, Hamid ditinggal oleh ayahnya, yaitu anak yatim. Hamid hidup dengan ibunya yang memiliki riwayat penyakit. Dia mencintai seorang anak saudagar kaya yang baru saja pindah ke desanya. Film tersebut memiliki perbedaan dengan novel di bawah lindungan Ka'bah. Novel di bawah lindungan Ka'bah menceritakan perjalanan tokoh utama dari awal sampai selesai. Sedangkan film di bawah lindungan Ka'bah 3 berakhir saat Hamid meninggal saat sedang berkeliling Ka'bah sampai menghembuskan nafas terakhir. Selanjutnya, terdapat persamaan novel di bawah lindungan Ka'bah dengan film di bawah lindungan Ka'bah. Persamaan novel di bawah lindungan Ka'bah karya Hamka dengan film di bawah lindungan Ka'bah sutradara Hani Saputra terletak pada tema yaitu percintaan. Tokoh utama adalah Hamid dan Zainab, yaitu masalah kehidupan percintaan lebih dulu ditulis pada tahun 1992 oleh Hamka dalam novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah, serta masalah kehidupan dari segi ceritanya juga lebih dulu diangkat oleh Hamka dalam novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah.
Oleh karena itu, yang menjadi hipogram adalah novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka dan ditransformasi dari novel menjadi film Di Bawah Lindungan Ka'bah sutradara Hani Saputra. Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka dengan film Di Bawah Lindungan Ka'bah sutradara Hani Saputra memiliki perbedaan alur cerita. Persoalan atau konflik yang ada dalam novel ketika sudah menjadi film, terdapat penambahan atau pengembangan kejadian yang ada dalam film tersebut. Kalau di novel, alur ceritanya lebih lengkap, sedangkan kalau di film hanya menceritakan pokok inti dari alur cerita film. Nah, yang selanjutnya, perbedaan novel Di Bawah Lindungan Ka'bah dengan film Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang pertama, alur. Alur novel dan film Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka dan sutradara Hani memiliki perbedaan alur cerita. Persoalan atau konflik yang ada dalam novel ketika sudah menjadi film, terdapat penambahan atau pengembangan kejadian yang ada dalam film tersebut. Kalau di novel, alur ceritanya lebih lengkap, sedangkan kalau di film hanya menceritakan pokok inti dari alur cerita film. Yang B ada tokoh. Perbedaan novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka dengan film Di Bawah Lindungan Ka'bah sutradara Hani terletak pada tokoh utama. Dalam novel, tokoh utama Hamid diceritakan ketika Hamid masih kecil, tepatnya setelah sepeninggalan ayahnya. Kalau novel, perbedaannya ketika baca membutuhkan waktu yang agak lama, sedangkan film kita mengetahui persoalan hanya dengan durasi 2 jam 55 menit. Keduanya sama-sama mencintai seorang, namun berbeda status sosial. Yang C pada tahap penyelesaian. Perbedaan novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka dengan film Di Bawah Lindungan Ka'bah sutradara Hani Saputra. Pada tahap penyelesaian ceritanya, novel Di Bawah Lindungan Ka'bah tahap penyelesaian ceritanya. Tokoh utama Hamid meninggal setelah mendapatkan kabar dari kampung bahwa orang yang dicintainya Zainab meninggal. Sedangkan film Di Bawah Lindungan Ka'bah sutradara Hani, tokoh utama Hamid meninggal saat bertawaf Ka'bah 7 kali dan mengakhiri nafasnya di Mekah. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan saya mengenai teori intertekstual pada 3 skripsi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekaliannya. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.